Selamat pagi untuk saudara sekalian yang mengambil mata kuliah teknik pengeringan ya. Kita masuk pada minggu ke apa ke-11 ya. Kita akan pelajari tentang pengeringan vakum ya. Jadi pengeringan vakum dan pengeringan beku ya. Jadi kita akan pelajari itu dalam ini data BPS yang bukan kehilangan hasil panen dan pasca panen akibat dari tidak sempurnaan pengenangan pasca panen pada pengeringan menjadi capai 2,13% ya. Proses pengeringan merupakan tahap kritis karena keterlambatan proses pengeringan akan berakibat terhadap rusaknya produk pertanian dan berakar air tinggi yang berpengaruh terhadap prosesnya harga jual produk tersebut. Jadi memang kehilangan dalam pengeringan ini ya besar ya, kehilangan pasca panen ya 2-3% ya. Ya, proses pengeringan merupakan tahap kritis karena terlambatan proses pengeringan akan berakibat terhadap rusaknya produk pertanian yang kadar air tinggi ya. Contoh apa? Seperti kalau orang panen padi, kemudian dalam keadaan musim hujan itu kebanyakan padinya berjamur ya. Kenapa? Karena dalam keadaan basah disimpan ya dia akan berjamur. Ini berisiko gagal panen itu seperti itu ya. Jadi air tinggi akan pengaruh terhadap merosotnya harga jual produk tersebut ya, karena kadar air tinggi ya sulit disimpan. Kadar air produk biji-bijian hasil perotokan masih mempunyai kadar air sekitar 20-30%, di mana kadar air memicu jadinya respirasi yang berakibat pada turun mutu. Biasanya produk biji-bijian biji-bijian ya biasanya produk biji-bijian masih panen baru dapat disimpan atau digiling apabila kadar air diturunkan hingga mencapai kadar air optimum 100% ya. Jadi itu pengaruh ya terhadap produk yang dikeringkan. Kalau kadar air produk pertanian itu adalah 20-30% ya. Jadi memang tinggi ya kadar air panennya itu akan memicu tadinya respirasi yang mengakibatkan pada turun mutu. Maka biasanya produk bijian panen baru dapat disimpan atau digiling apabila kadar air turun sehingga mencapai 14%. Jadi harus dikeringkan ya. Jadi produk harus dikeringkan. Kemudian pengeringan vakum. Ini pengeringan vakum. Pengering pada tekanan vakum pada ruang pengering akan menaikkan beda tekanan uap di permukaan bahan dengan lingkungan sehingga laju pindah massa uap air juga akan meningkat. Jadi perlu Anda ketahui adalah pengering vakum itu apa? Demikian pengeringan dalam posisi tekanan vakum dapat meningkatkan laju pengeringan. Vakum ini kondisinya adalah di dalam ruangan itu udaranya dikeluarkan udaranya sehingga konsentrasi udara di dalam ruang vakum itu kecil ya. Kalau tekanannya bisa mencapai 72 ya negatif ya milimeter Ag tekanan. Artinya apa? Artinya udara sedikit sekali di dalam ruang vakum. Ya, kalau udara sedikit sekali tekanannya di rendah ya sekali ya. Kemudian ruang vakum ini berdampak apa? Dampaknya adalah terhadap titik didih ya. Titik didih kalau dalam vakum itu titik didih akan turun sampai ya bisa turun 70 derajat ya sampai 60 derajat kalau titik didih ruang divakumkan. Efeknya apa? Ya efeknya kalau titik didih turun artinya apa? Artinya penguapan lebih tinggi ya, penguapannya lebih tinggi. Makanya dengan pengeringan vakum maka produk akan cepat lebih kering ya dari umumnya ya. Ini salah satu contoh alat pengering vakum ya. Jadi yang utama di sini adalah
barometer itu aliran udara ya, pemanasan udara, katup mengatur tekanan, manometer, termometer, ruang pengering vakum. 6 adalah ruang yang utama, 6 ruang pengering vakum ya. Tunjukkan desor, katup pelepas, pompa vakum 9 ya, 9 adalah pompa vakum. Ya, pompa vakum, kemudian tangki air dan pompa air. Jadi yang penting adalah ruang vakum dan pompa vakum ya. Ini contoh alat yang apa namanya digunakan dalam pengeringan vakum, tapi masih skalanya masih kecil ini ya, masih kecil skalanya ya. Ini masih alat-alat lab ya. Sagar dan Kumar 2010 melaporkan bahwa pada pengeringan vakum, penguapan air pada makanan berlangsung di bawah tekanan rendah dalam keadaan oksigen sangat sedikit atau tidak ada. Ini tujukan pada reaksi oksidatif berupa warna kecoklatan, jarang terjadi pada akhir ya. Jadi ini memang bagus ya. Kenapa? Karena oksigen kecil ya. Karena tekanan vakum, udaranya dikeluarkan, maka oksigen kecil, maka reaksi oksidasi percoklatan akan lebih rendah. Kenapa? Karena oksigennya relatif tidak ada ya. Maka jarang ditemukan warna kecoklatan pada produk akhir ya. Ini keuntungan lain ya dari vakum ya. Keuntungan dari pengeringan vakum adalah menurunkannya titik didih air dan ruang tekanan vakum. Jadi titik didih air juga berkurang, artinya tadi titik didihnya berkurang, artinya air lebih mudah menguap ya. Kalau air lebih mudah menguap, maka kecepatannya akan lebih tinggi ya. Laju pengeringannya akan lebih tinggi. Nah, ini tipe pengering vakum tipe lain ya. Ya, prinsipnya adalah sama, tekanan akan dikeluarkan ya. Uap air, udara dikeluarkan saja di vakum ya. Ini adalah pengaruh tekanan dan suhu ruang pengering terhadap perubahan kadar air. Jadi penurunan kadar air ini adalah tekanan 75 Pascal ya, suhunya 30 ya. Kita lihat yang paling cepat adalah tekanan 75 kilopascal dan suhunya adalah ya suhunya berapa? 60 ya, 60 ya, 60. Kelebihan menggunakan mesin vakum drying ya adalah kelebihannya adalah menghasilkan produk dengan tingkat kekeringan yang jauh lebih tinggi, lebih baik ya. Kenapa? Karena di ruang vakum itu air lebih mudah menguap ya. Lebih mudah menguap, titik didihnya rendah sehingga dia lebih mudah menguap, maka karena lebih mudah menguap maka tingkat kekeringannya juga lebih baik ya. Itu jelas ya. Bahan yang dipanaskan tidak rusak. Kenapa? Karena dipanaskan pada suhu rendah ya. Jadi suhu berapa 60 derajat ya itu rendah ya. Kalau dipanaskan pada suhu di atas 80 ya itu yang menyebabkan bahan jadi rusak ya. Pertama bahan yang sensitif terhadap vitamin seperti vitamin C ya. Hasil pemanasan bisa jauh lebih baik jika dipanaskan dengan pemanas biasa. Di hasil pemanasan bisa lebih jika dipanaskan dengan karena vakum ya pemanasannya air yang mudah menguap gitu ya. Air mudah menguap ya maka cepat kering. Pemanasan bisa lebih merata ya. Merata ya itu tadi karena mudahnya air menguap ya. Sehingga pemanasan akan merata. Bahan mesin terbuat dari plat jenis stainless sehingga aman untuk produk yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi ya. Kenapa? Ya kalau udah membuat alat vakum ya harus bahan stainless. Kenapa? Karena memang udah benar-benar merancang untuk itu ya. Harga yang murah dan terjangkau ya ini untuk alat-alat tertentu ya mungkin murah, tapi sebenarnya secara umum alat pengirim vakum ini mahal ya. Sangat baik untuk mengeringkan jenis tepungan ya, bahan bal dan obat-obatan ya. Karena ini adalah
untuk bahan yang sensitif panas ya, maka dikeringkan dengan menggunakan obat-obatan ya. Oke, kemudian apa? Kita lanjut pengeringan beku ya, pengeringan beku. Pengeringan beku diaplikasikan untuk produk pangan yang sangat sensitif terhadap panas atau suhu tinggi, seperti buah-buahan, sayuran, sari buah, perbatan, dan ikan ya. Pengeringan beku menggunakan suhu rendah. Suhunya berapa suhunya? Suhunya dari di bawah 0 ya, 0 derajat ya, maka suhu rendah ya. Sehingga hal yang berdampak baik saat pengeringan, karena produk akan lebih awet ya, warna tidak terlalu berubah, tekstur produk cukup baik, ukuran produk hampir sama dengan ukuran produk basah, tapi lebih rapuh atau renyah ya. Jadi memang keunggulan daripada pengeringan press drying ini ya suhu rendah ya. Teksturnya produk itu bagus, tekstur yang itu sehingga rapuh dan renyah, itulah pengering apa namanya. Dan juga ukurannya tidak terlalu berbeda ya. Kenapa? Karena produk ya dari beku, kemudian airnya langsung menguap ya, tidak mencair lagi. Jadi sehingga strukturnya tidak berubah ya, sehingga ukurannya lebih besar ya. Proses press drying adalah air produk dalam bentuk beku berubah menjadi uap melalui proses sublimasi dengan mengalirkan energi panas kepada produk. Jadi itulah namanya keunggulan ya dari press drying ya. Produk dalam bentuk beku ya berubah menjadi uap. Kemudian menurut Mujumdar ada 3 tahap dalam proses ya. Dan proses 3 tahap dalam proses pengeringan dengan alat press drying, yaitu tahap pertama membekukan produk dulu. Jadi ada langkah produk itu dibekukan dulu supaya atau dibeku artinya apa? Airnya yang dibekukan ya, air yang dibekukan. Tahap kedua pengeringan utama penguapan air yang tidak membeku. Jadi tidak membuat air yang tidak membeku ya. Jadi ada 3 tahap dalam pengeringan beku ya. Yang jelas pengeringan bahannya dibekukan dulu, artinya airnya yang dibekukan ya, air yang dibekukan. Ya, air yang dibekukan. Nah, ini ya konsep pengeringan beku ya, yang Anda lihat hubungan antara tekanan dan suhu ya. Jadi di sini titik point, maka dia bekerja pada daerah di bawah ya, tekanannya di bawah 0,6 ya, di bawah itu, kemudian suhunya di bawah 0 ya, di bawah 0. Itulah di bawah 0 suhunya ya. Itulah proses pengeringan beku. Di padat itu, es itu langsung berubah menjadi apa? Berubah jadi gas dalam proses namanya sublimasi ya, sublimasi. Jadi itulah pengering beku ya. Ya, ini padat, ini cair dan gas. Dia prosesnya pada daerah sini, daerah yang putus-putus itu ya. Itu adalah daerah operasinya. Jadi tekanannya harus di bawah 6 ya, vakum sekali itu ya, vakum sekali ya. 0,6, 4 kecil sekali, dia harus bekerja di bawah itu. Kalau tidak vakum ya dia tidak akan terjadi proses sublimasi ya. Hubungan tekanan dan suhu pada sifat termodinamika air ya. Pengeringan beku atau press drying. Pengeringan beku adalah salah satu metode pengeringan yang mempunyai keunggulan dalam mempertahankan mutu hasil pengeringan ya. Khusus untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas, keunggulan pengering beku dibandingkan metode lainnya antara lain adalah dapat mempertahankan stabilitas produk ya, di ya bentuk produk ya itu akan lebih bisa tahan ya, menghindarkan perubahan aroma, warna dan unsur organoleptik lainnya. Jadi dapat mempertahankan produk perubahan warna, aroma dan unsur organoleptik lainnya. Jadi aroma, warna dan rasa itu lebih stabil ya.
untuk pengering vakum, warnanya tidak berubah, aromanya juga akan bagus. Kenapa aromanya bagus? Karena aromanya bisa zat aroma bisa tidak keluar ya, yang keluar adalah air saja yang menguap. Ini beda dengan pengeringan dengan cara lain. Dapat mempertahankan stabilitas struktur bahan, ya, kekerutan dan perubahan bentuk setelah pengeringan sangat kecil, ya. Jadi karena struktur dari bahannya hampir tetap, ya, yang berubah adalah airnya yang keluar, ya. Jadi dia tidak cukup mengkerut, dia tidak mengkerut, ya. Kemudian dapat meningkatkan daya rehidrasi, hasil pengeringan sangat berongga dan iofil, sehingga dapat daya rehidrasi sangat tinggi dan dapat kembali ke sifat fisiologis, ya. Fisiologis, organoleptik dan bentuk fisik yang hampir sama dengan sebelum pengeringan. Ini adalah keunggulan, ya. Keunggulan daripada proses drying, ya. Aroma, warna, unsur organoleptik lainnya itu hampir stabil, ya. Kemudian sifat fisiologisnya, organoleptiknya hampir sama dengan sebelum pengeringan, dan ukuran juga hampir sama, ya, dengan pengeringan. Maka menggunakan alat pengering beku ini ya memang bagus, tapi masalahnya apa? Sebenarnya ya biayanya terlalu mahal, ya. Kenapa? Kapasitasnya juga kecil, ya, kecil, sehingga biaya yang mahal. Memang pengeringan beku ini lebih cocok untuk produk-produk yang biayanya mahal, ya. Tapi kalau produk yang biaya murah, ya jangan dipikir beku, karena masalahnya adalah ya biaya pengeringnya mahal, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Suhu dan tekanan udara yang digunakan sangat rendah sehingga air bahan ya tetap membeku dan berada di bawah titik triple air, ya. Jadi posisi kerjanya seperti itu, ya. Air dalam beku kemudian berubah menjadi uap, ya. Nama proses namanya sublimasi, ya. Dalam keadaan ini bahan yang membeku langsung dapat diuapkan tanpa mencair terlebih dahulu, itu namanya proses sublimasi, ya. Pindah panas ke daerah pengeringan terjadi secara konduksi, radiasi, atau gabungan antara keduanya. Jadi dalam mengantarkan panasnya itu adalah panas diantarkan dalam bentuk plat, ya, melalui kabel plat, ya. Kemudian di situ panasnya, ya. Jadi panasnya sampai konduksi, bukan aliran udara, ya. Karena udaranya sudah dikeluarkan, ya, kosong. Maka menggunakan konduksi. Radiasi ya bisa, ya, karena karena berat panas langsung mengantarkan panasnya melalui radiasi, ya. Radiasinya tergabungan antara keduanya. Laju pindahan panas harus selalu diawasi secara cermat, ya. Pengeringan berlangsung pada tekanan yang sangat rendah. Ya, tekanan rendah di bawah, ya, tekanan rendah, ya. Ini adalah contoh beku, ya, yang digunakan, ya, di pembeku yang digunakan, ya. Ini salah satu contoh, ya, pengering beku, ya. Ya, terima kasih. Ya, demikian, ya, kuliah kita tentang dua alat pengering pengering beku dengan alat pengering ya, alat pengering vakum, ya, vakum dan beku, ya. Ya, vakum dan beku, ya, sebenarnya dikembangkan vakum dulu baru pengering beku. Keduanya yang lebih bagus adalah pengering beku, ya. Hasilnya lebih bagus, ya, tapi lebih mahal juga. Oke, cukup sampai sini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.